Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senja di studio kecil Denny Darko terasa berbeda sore itu. Cahaya temaram lilin menyatu dengan bau cendana yang terbakar perlahan, menciptakan atmosfer yang tenang tapi mengandung ketegangan aneh. Denny duduk di depan meja tarotnya, menatap kosong ke arah tumpukan kartu yang belum disentuh. Ada getaran asing di udara, seperti bisikan halus dari dunia yang tidak terlihat. Ketika jemarinya menyentuh kartu pertama, suhu ruangan terasa menurun. Ia membuka kartu satu persatu, namun bukan simbol biasa yang muncul di benaknya. Sebaliknya, sosok lelaki bersorban emas berdiri di padang kabut, dengan seekor harimau putih besar di sisinya. Gambar itu begitu kuat hingga membuat Denny menggigil, seakan ia benar-benar berdiri di hadapan makhluk gaib yang mengintip dari balik dimensi. Biasanya, visi semacam ini hanya terjadi saat membaca untuk orang dengan garis spiritual kuat. Namun kali ini, ia membaca untuk dirinya sendiri, dan itulah yang membuatnya terdiam lama. Ia tidak pernah merasakan tarikan energi sebesar ini dalam pembacaan pribadi. Bahkan suara detak jam dinding pun terasa bergema di kepala, menandakan sesuatu yang jauh lebih besar tengah bangkit. Saat meditasi dilakukan usai pembacaan, Denny seketika melihat kilasan siluet harimau yang melompat dari balik kabut, mengaum bukan dengan suara binatang, tapi seperti nyanyian kuno dalam bahasa Sunda yang tidak lagi digunakan. Kata-kata, Siliwangi, Siliwangi, mengalun perlahan dari mulut entitas itu, menggema hingga menusuk relung pikirannya. Ia terbangun dengan peluh dingin, namun bukan rasa takut yang muncul, melainkan kekaguman. Ada sesuatu yang sangat tua dan sangat agung ingin memperkenalkan dirinya. Denny menyadari bahwa sosok dalam penglihatan itu bukan sekadar makhluk gaib penjaga. Ini adalah roh besar yang pernah memimpin, memerintah, dan mencintai tanah yang kini disebut Tatar Sunda. Semakin ia mencari koneksi, semakin jelas satu nama muncul di pikirannya, Deddy Mulyadi. Tokoh publik yang dikenal akrab dengan budaya Sunda, peduli pada rakyat kecil, dan sering tampil sederhana di tengah hiruk-pikuk politik yang penuh citra. Namun yang Denny lihat bukanlah sekadar kepribadian. Ia melihat aura yang nyaris sama dengan figur pria bersorban emas itu. Denny tertegun. Ia tidak pernah mengenal Deddy secara pribadi, namun selama ini memperhatikan dari jauh. Tidak ada yang luar biasa secara kasat mata, namun justru disitulah letak misterinya. Ia seperti menyimpan sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang terlalu besar untuk tubuh manusia biasa. Aura itu kini terasa semakin mendekat, seolah meminta dikenali. Beberapa malam berikutnya, mimpi yang sama terus berulang. Harimau putih menatapnya tajam di ladang berkabut, lalu berbalik ke arah seseorang berdiri dengan latar belakang pohon beringin tua dan reruntuhan istana batu. Ia tidak bicara, namun tatapannya membawa pesan, "Kau harus tahu siapa dia." Denny memutuskan untuk tidak mengabaikan semua ini. Sebagai mentalis, ia paham bahwa banyak hal dapat dijelaskan logika, namun sebagai spiritualis, ia juga sadar bahwa beberapa pesan datang bukan untuk dipertanyakan, tapi untuk ditindaklanjuti. Maka ia menyiapkan diri, bukan sekadar untuk membaca tarot lagi, tetapi untuk menyelam lebih dalam kesejarah spiritual negeri ini. Sore itu, sebelum menutup studionya, Denny membuka kembali jurnal penglihatannya. Ia menulis satu kalimat di halaman paling atas, "Harimau itu bukan penjaga. Ia adalah peringatan. Dan lelaki bersorban itu bukan legenda, dia telah kembali dalam wujud baru." Tanda Prabu Siliwangi akan datang kembali dalam wujud titisannya yang merakyat. Itulah kalimat pertama yang diucapkan Denny Darko saat membuka video terbarunya. Dengan sorot mata penuh keyakinan, ia menyampaikan bahwa bangsa ini tidak sedang kekurangan pemimpin, melainkan sedang menunggu kebangkitan jiwa lama dalam tubuh baru. Dan sosok itu, menurutnya, telah hadir di tengah kita, dengan cara yang tak banyak disadari orang, Kang Deddy Mulyadi. Denny tidak menyampaikan kesimpulan itu secara sembarangan. Ia mengaku telah melihat penglihatan berulang-ulang yang semuanya mengarah pada satu nama. Bukan karena kekuasaan, bukan karena jabatan, tetapi karena sikapnya yang membumi, ucapannya yang bersahaja, dan ketulusannya dalam memperjuangkan warisan leluhur. Ia berjalan tanpa pengawal, duduk bersama rakyat kecil, makan sedanja tanpa perlu pensitran. Semua ini mencerminkan ajaran Prabu Siliwangi, ngamumule budaya Jeung ngajaga rahayat. Ia juga menyebut bahwa titisan sejati tidak datang dengan tongkat emas atau pakaian kebesaran, tapi melalui tindakan-tindakan kecil yang jujur. Dalam pandangan spiritual,
Energi Prabu Siliwangi sangat sulit menitis pada manusia yang ambisius, apalagi yang haus kekuasaan. Justru ia akan hadir lewat orang yang kelihatan biasa, tapi menyimpan getaran leluhur di dalam jiwanya. Dan Deddy Mulyadi, katanya, memiliki aura itu, tenang tapi kuat, lembut tapi penuh karisma. Pengakuan Denny Darko itu sontak viral di media sosial. Banyak yang merasa merinding mendengar penjelasannya, terutama ketika ia menceritakan mimpi-mimpi yang berulang dan pertemuan gaibnya dengan harimau putih. Ribuan komentar membanjiri video tersebut. Ada yang menyebutnya gila, ada yang menyebutnya pencerah, tapi tak sedikit pula yang tiba-tiba merasa terhubung secara spiritual dengan sosok Kang Deddy. Sementara itu, Deddy Mulyadi sendiri tetap seperti biasa. Ia tidak menanggapi pemberitaan itu dengan penuh euforia atau membangun narasi besar. Ia tetap belusukan ke kampung-kampung, menyapa nenek-nenek yang tinggal sendiri, membantu petani yang kesulitan pupuk, atau sekadar duduk ngobrol dengan pedagang kaki lima sambil minum teh hangat. Baginya, tugas seorang pemimpin bukan membuat sensasi, tapi menjadi jawaban dari masalah rakyat kecil. Di salah satu perjalanannya ke sebuah kampung tua di kaki Gunung Cakrabuana, seorang kakek tua memanggilnya dengan sebutan Eyang Prabu. Deddy tertawa kecil, mengira itu hanya gurauan, tapi kakek itu bersikeras. Aing geus lila nunggu anjeun nu datang. Ieu lain sakadar mimiti, ieu titimangsa, kata sang kakek dengan mata berkaca. Tak lama kemudian, kakek itu menangis dan memeluk Deddy sambil menciumi tangannya. Cerita itu menyebar ke mulut-mulut warga. Banyak yang mengaitkan fenomena ini dengan ramalan para kasepuhan tentang kembalinya kejayaan tanah Sunda bukan lewat perang atau kekuasaan, tapi lewat sosok yang menyatukan budaya, spiritualitas, dan kemanusiaan. Deddy menjadi simbol baru, bukan karena ia mengaku, tapi karena rakyat sendiri yang melihatnya demikian. Denny Darko, dalam video lanjutan, menjelaskan bahwa tanda lain dari titisan Siliwangi adalah kemampuan menyentuh hati rakyat tanpa harus menguasai mereka. Ia menyebut Deddy sebagai leluhur yang berjalan di atas bumi modern dengan telapak kaki telanjang, menyerap energi rakyat, dan mengembalikannya dalam bentuk kebijaksanaan. Bukan hanya rakyat biasa, beberapa tokoh spiritual mulai angkat bicara. Seorang kuncen dari Garut mengaku melihat cahaya putih keemasan mengelilingi Deddy saat ia berkunjung ke daerah itu. Seorang ibu dari Tasikmalaya mengaku bermimpi didatangi Prabu Siliwangi yang berkata, "Urang geus aya di tengah maraneh. Cicing, tur jaga maneh." Namun, tidak semua orang senang dengan pengakuan ini. Beberapa pihak menuduh Denny memanfaatkan nama Deddy untuk popularitas. Bahkan ada yang mencoba menyerang kredibilitasnya sebagai mentalis dan spiritualis. Tapi Denny tenang. Ia hanya menjawab, "Saya tidak menunjuk orang. Saya hanya menyampaikan apa yang saya lihat. Percaya atau tidak, bukan urusan saya." Di balik ketenangan itu, Denny sadar bahwa apa yang ia sampaikan bisa membawa pergeseran kesadaran besar. Ia tahu banyak kekuatan lama yang tidak ingin kebenaran ini muncul. Tapi bagi Denny, kebenaran spiritual tidak bisa dihalangi oleh kepentingan politik atau kekuasaan. Ia percaya, rakyat sudah mulai membuka mata batinnya, dan saat itulah, titisan akan diterima tanpa paksaan. Sementara Deddy tetap melangkah seperti biasa, suara rakyat terus mengiringinya dengan hormat yang diam. Ia tidak berubah, meski kini banyak yang memanggilnya Prabu. Ia tetap memungut sampah di pinggir jalan, tetap menyapa anak-anak kecil, tetap mencium tangan para ibu jompo. Baginya, menjadi manusia yang bermanfaat jauh lebih penting daripada menjadi tokoh yang diagungkan. Dan di suatu malam yang sunyi, Denny kembali duduk di ruangannya. Kartu tarotnya tergeletak tak disentuh. Di depan lilin yang hampir padam, ia berbisik pelan, "Waktunya telah tiba." Tapi bangsa ini harus memilih dengan mata hati, bukan hanya mata kepala. Harimau putih tak lagi muncul dalam penglihatannya malam itu. Sebaliknya, suara gemuruh lembut dari balik dimensi berkata, "Tugasmu bukan mengubah dia, tapi mengingatkan dunia bahwa dia telah datang." Malam itu Denny Darko duduk di ruang gelap, hanya diterangi oleh cahaya lilin yang bergoyang pelan tertiup angin kipas. Ia memejamkan mata, mencoba menyatukan diri dengan getaran semesta. Di balik kesunyian itu, tiba-tiba terdengar deru nafas seekor makhluk besar. Bulu kuduknya berdiri. Ia tahu siapa yang akan datang. Sosok yang selama ini muncul dalam penglihatan-penglihatannya, harimau putih. Makhluk itu tidak menampakkan tubuh fisiknya, tapi keberadaannya begitu nyata.
Suara nafasnya berat, lambat, dan dalam. Prabu telah menitis, tapi belum sepenuhnya bangkit. Suara itu berbisik, menggema di ruang batin Denny. Ia membuka matanya pelan dan melihat bayangan harimau di cermin besar di depannya. Bukan cermin biasa, cermin itu adalah warisan leluhurnya, digunakan untuk melihat lapisan-lapisan waktu. Denny menggenggam liontin kecil yang diberikan almarhum kakeknya, konon berasal dari masa Pajajaran. Saat liontin itu disentuhkan ke permukaan cermin, kilatan cahaya hijau ke masa mungkul, memantulkan gambar-gambar masa lalu. Ia melihat sosok Prabu Siliwangi sedang duduk bersila di dalam hutan, dikelilingi harimau, memegang sebuah kitab dan tongkat kayu tua. Di antara gambaran itu, muncul satu garis terang yang menghubungkan sang Prabu dengan seseorang di masa kini, Dedi Mulyadi. Gambarnya tampak sedang menggendong anak kecil, tersenyum di tengah perkampungan. Tiba-tiba aura harimau dari masa lalu mengalir menuju Dedi, membungkus tubuhnya. Energi itu kemudian diam, menyatu. Jadi benar. Gumam Denny. Bukan sekadar metafora. Jiwa lama itu benar-benar hidup dalam tubuhnya. Tak lama kemudian, cermin menunjukkan rumah tua berlumut dengan pohon beringin di sampingnya. Tempat itu persis seperti yang pernah muncul dalam penglihatan Denny sebelumnya. Tapi kali ini, ia melihat detail baru. Di bawah lantai rumah itu, tersembunyi pecahan cermin kuno, bagian dari artefak yang konon pernah digunakan oleh Ki Atma Dirgantara, tangan kanan Prabu Siliwangi dalam urusan spiritual. Denny tergerak untuk segera ke sana. Ia mengambil tas kecil berisi alat-alat spiritual dan segera menghubungi seorang sahabat lamanya di Purwakarta untuk mencari rumah itu. Perjalanan itu tidak mudah. Rumah itu terletak di pinggiran desa tua, sudah hampir runtuh, tapi masih menyimpan aura yang sangat kuat. Denny memasuki rumah itu dengan hati-hati. Saat ia menjejakkan kaki di ruang tengah, suhu ruangan berubah drastis. Hawa dingin merambat, dan di satu sudut, lantai retak yang mengeluarkan energi samar terlihat jelas. Denny duduk bersila di atasnya, menyalakan dupa dan mengatur napas. Tak lama kemudian, ia memasuki trance ringan. Dalam kondisi itu, ia mendengar suara langkah kaki berat dan desa harimau mengelilinginya. Penglihatan batinnya menunjukkan ritual ikrar darah. Seorang lelaki tua berbalut jubah putih, dengan sorban melilit kepala, menusukkan jarinya ke pusaka cermin, lalu berkata, "Sampai darahmu kering, aku akan bersamamu, wahai anak keturunanku." Sosok itu adalah Ki Atma, dan cermin itu adalah perantaranya. Denny menyadari sesuatu yang mengejutkan. Harimau putih bukan sekadar hodam penjaga, melainkan representasi dari jiwa pelindung leluhur yang belum tuntas menyelesaikan misinya. Harimau itu adalah simbol kekuatan tak terlihat yang diwariskan, namun tidak semua keturunan mampu menerimanya. Hanya mereka yang hidup dengan hati bersih, tak tergoda kekuasaan, yang bisa menampung energi itu. Dan Kang Dedi adalah salah satunya. Tiba-tiba, suara dari alam batin berbisik lagi, "Jika dia menolak takdir ini, harimau akan pergi." Tapi jika dia menerima, seluruh negeri akan bergetar. Denny tersentak dari meditasi. Ia sadar, keputusannya untuk mengungkap ini ke publik bukan hanya tentang membuka misteri, tetapi menguji kesiapan bangsa menerima pemimpin spiritual, bukan hanya pemimpin formal. Sepulang dari rumah tua itu, Denny menulis semuanya dalam jurnal pribadinya. Ia tahu, tidak semua siap menerima kebenaran ini. Tapi bagi dirinya, tugas seorang penerang adalah berkata apa adanya. Maka, video berikutnya pun dipersiapkan. Tanpa efek, tanpa drama. Hanya sebuah pernyataan pelan dan dalam, Prabu tidak datang dalam bentuk legenda. Prabu sedang berjalan di antara kita. Dan harimaunya tidak lagi di hutan, tapi dalam darah. Video itu kembali viral. Banyak yang tersentuh, banyak pula yang menolak. Tapi satu hal yang pasti, sejak malam itu, banyak yang bermimpi melihat harimau putih berdiri di depan rumah mereka. Diam, menatap, lalu menghilang ke balik cahaya keemasan. Dan Denny tahu, mimpinya baru saja dimulai. Sejak video Denny Darko tentang Kang Dedi Mulyadi sebagai titisan Prabu Siliwangi dan harimau putihnya viral, sesuatu yang aneh mulai terjadi di banyak daerah di Jawa Barat. Rakyat kecil, petani, pedagang, penarik becak, bahkan santri dan anak-anak pesantren, mengaku mengalami mimpi yang sama. Mimpi tentang seekor harimau putih yang datang diam-diam ke rumah mereka, duduk di depan pintu, lalu menatap dalam diam sebelum lenyap dalam cahaya. Tidak hanya sekali, tapi berulang.
Seminggu penuh, mimpi itu terus datang, seolah ada pesan yang ingin disampaikan pada mereka yang dianggap berhati bersih. Di antara mimpi itu, sebagian menyatakan mendengar suara lirih dalam bahasa Sunda kuno, "Pangawula nu sajati bakal kabuka hatena," pelayan sejati akan terbuka hatinya. Kabar ini pun sampai ke telinga Denny. Ia memutuskan melakukan perjalanan spiritual ke beberapa tempat yang warganya mengalami mimpi tersebut. Di satu dusun kecil di Subang, ia bertemu seorang nenek bernama Mak Tarsih, 83 tahun, yang dengan wajah polos menceritakan mimpinya bertemu harimau putih dan seorang laki-laki bersorban putih yang berkata, "Anaking geus waktu namaneh nundutan amanah karuhun." Denny merekam kisah Mak Tarsih dan mewawancarai warga lain yang mengalami hal serupa. Semuanya menunjukkan satu pola yang konsisten. Tidak ada rasa takut, hanya rasa damai, hangat, dan harapan setelah bangun tidur. Seolah harimau itu bukan membawa ancaman, melainkan pelindung. Di Ciamis, seorang kiai karismatik yang tidak ingin disebut namanya, mengaku kepada Denny bahwa ia pun mendapat petunjuk dalam mimpi. Dalam mimpi itu, sang kiai melihat Kang Dedi berjalan di tengah hutan, diikuti oleh kawanan harimau putih. Sang kiai mencoba mendekat, namun tak bisa mendekatinya karena cahaya dari tubuh Kang Dedi terlalu kuat. Dari jauh, ia hanya mendengar satu kalimat, "Tugasmu menjaga, bukan mengekang." Denny mulai mencatat dan mengumpulkan semua testimoni ini. Ia sadar, ini bukan fenomena kebetulan atau mass hallucination. Ini adalah gelombang spiritual yang sedang berlangsung, dan rakyat kecil menjadi penerimanya, bukan para elit. Ia melihat ini sebagai pertanda bahwa energi kebangkitan sedang disebar melalui jalur bawah sadar, melalui mimpi dan pertanda. Namun, di sisi lain, beberapa kalangan mulai gusar. Beberapa tokoh politik menuduh Denny menyebarkan kultus. Ada yang menyatakan bahwa ini upaya politisasi mistik untuk membentuk citra. Namun Denny tak menggubris. "Saya hanya menyampaikan apa yang ditunghukan kepada saya," katanya dalam salah satu podcast. Sementara itu, Kang Dedi tetap tenang. Ia tidak menanggapi isu yang beredar. Ia tetap belusukan, membaur dengan masyarakat, mengunjungi pasar, berdiskusi dengan petani dan warga. Ketika ditanya wartawan soal isu titisan Prabu, ia hanya tersenyum dan berkata, "Kalau saya jadi baik karena itu, ya syukur. Tapi saya hanya ingin mengabdi, itu saja." Jawaban itu membuat publik semakin heran. Sosok yang dijuluki sebagai titisan, ini tidak membusungkan dada, tidak mengklaim kekuatan gaib, bahkan terkesan menolak status itu. Tapi justru sikapnya yang merakyat itulah yang membuat teori Denny Darko makin kuat. Bukankah Prabu sejati adalah yang tidak haus tahta? Fenomena harimau putih pun tidak berhenti di mimpi. Di beberapa tempat, warga mengaku melihat harimau putih melintas di tengah hutan atau ladang, tapi ketika dikejar, tidak ada jejak kaki. Bahkan beberapa rekaman CCTV rumah warga menangkap kilatan putih seperti kabut melintas cepat. Semuanya menambah teka-teki besar yang menyelimuti siapa sebenarnya Kang Dedi. Di balik semua itu, Denny Darko kembali membuka jurnalnya. Ia menulis, "Kita sedang menyaksikan sejarah spiritual bangsa ini dibuka kembali. Bukan lewat kitab atau kursi kekuasaan, tapi lewat mimpi, getaran batin, dan jiwa-jiwa yang tulus." Malam itu, Denny pun bermimpi. Ia melihat Kang Dedi duduk di atas batu besar di tengah hutan lebat. Di sekelilingnya, ratusan harimau putih tidur dalam damai. Lalu, dari langit turun cahaya kuning keemasan. Dalam mimpi itu, Denny mendengar suara dari langit berkata, "Kalayan leulus, NU sajati bakal nyorang jalan sakti." Ketika ia terbangun, tubuhnya gemetar. Ia tahu, perjalanannya belum selesai. Dan ini bukan lagi tentang siapa Kang Dedi Mulyadi, tapi tentang siapa yang akan mendengar panggilan leluhur. Setelah rangkaian mimpi rakyat tentang harimau putih merebak di berbagai daerah, Denny Darko kembali melakukan perjalanan ke tempat yang diyakini sebagai jejak leluhur Kang Dedi Mulyadi, sebuah tanah kosong di kaki Gunung Burangrang, yang dalam penglihatannya dahulu, pernah menjadi pusat kekuatan spiritual zaman Pajajaran. Ia datang seorang diri, membawa tas kecil berisi benda-benda ritual sederhana, dupa, keris kecil peninggalan kakeknya, dan sebuah kain hitam yang biasa ia gunakan saat membaca energi tempat. Langit mendung menyambutnya, dan hawa di sekitar hutan terasa berat seakan menyimpan banyak rahasia. Saat Denny mulai bermeditasi di antara dua pohon besar yang tumbuh saling melilit, tubuhnya seakan tersedot ke dalam ruang tak kasat mata. Dalam kesadaran separuh mimpi itu,
Ia melihat bayangan sosok tua berjubah putih duduk di atas batu dengan tongkat kayu bertatahkan kepala harimau. Sosok itu berkata lirih, "Pusaka itu belum bangkit. Ia tertidur menunggu pewaris sejati." Tiba-tiba pandangan Denny tertuju ke arah sebuah batu nisan tua yang tersembunyi di balik semak belukar. Ia merasa dituntun. Dengan hati-hati ia menggali tanah di sekitar batu itu, dan menemukan kotak kayu kecil, lapuk dimakan usia. Saat dibuka, di dalamnya terdapat cermin tua berbentuk oval yang retaknya seperti urat daun, dan secari kain putih berlumur bercak merah kecoklatan. Saat menyentuh cermin itu, Denny seolah melihat bayangan Kang Dedi sedang duduk tenang. Namun di belakangnya berdiri sosok harimau putih raksasa, diam, setia, dan mengawasi. Kilatan cahaya dari cermin memaksa Denny terlempar dari meditasi. Ia tersungkur dan terengah-engah. Tapi kini ia tahu, ini bukan sekadar benda tua. Cermin itu adalah media pengikat antara leluhur dan keturunannya. Hari itu juga, Denny menghubungi seorang sahabat spiritualnya, Raga Prawira, seorang ahli aksara dan simbol kuno. Raga datang ke tempat itu dan bersama-sama mereka mencoba membaca energi dari cermin dan kain pusaka. Ia berkata, "Ini bukan cermin biasa. Ini adalah Pangider Kahyangan, alat pemantul niat jiwa dan penerus darah Karuhun." Raga menjelaskan bahwa cermin ini digunakan oleh para leluhur untuk menambatkan kesadaran mereka agar kelak bisa menyatu dengan keturunannya yang terpilih. Sementara kain bercak darah itu merupakan sisa dari sumpah darah yang pernah diucapkan oleh leluhur Kang Dedi, seorang tokoh besar bernama Ki Atma Dirgantara, nama yang sebelumnya muncul dalam penglihatan Denny di rumah tua Purwakarta. Denny pun semakin yakin bahwa Kang Dedi bukan sekadar pemimpin populis. Ia adalah wadah dari warisan yang sangat tua. Tapi semakin dalam ia menggali, semakin besar pula ancaman yang terasa. Sebab tidak semua kekuatan leluhur ingin dibangkitkan. Ada yang terluka, ada yang marah karena peradaban kini tak lagi menghargai nilai-nilai mereka. Beberapa hari kemudian, ketika Denny kembali ke Jakarta, ia menerima kabar bahwa salah satu patung harimau putih di gerbang desa Lebak Jaya tiba-tiba mengeluarkan air mata dari mata batunya. Warga geger. Bahkan kamera CCTV mencatat momen itu, dan video tersebut viral dalam waktu singkat. Banyak yang mengaitkan kejadian itu dengan rangkaian mimpi dan temuan Denny. Namun di tengah hiruk-pikuk dan sensasi publik, Kang Dedi tetap diam. Ia tidak mengeluarkan pernyataan. Ia tetap berjalan dari kampung ke kampung, berbicara tentang kebersihan hati, menjaga alam, dan hidup sederhana. Tapi bagi mereka yang sudah mengalami pertanda, mereka tahu, diamnya Kang Dedi bukan ketidaktahuan. Itu adalah bentuk kesadaran penuh bahwa ia sedang membawa sesuatu yang besar, yang tak semua orang siap menerimanya. Di malam yang sama, Denny kembali bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat Kang Dedi berdiri di atas bukit. Di belakangnya ada ribuan rakyat dengan wajah bersinar. Di langit, harimau putih melingkar seperti cakra. Dan suara tua yang sama kembali terdengar, "Titisan tidak meminta tahta, tapi saat rakyat memanggil, ia tak akan mundur." Ketika Denny terbangun, cermin pusaka di mejanya retak sedikit lebih dalam. Ia tahu, waktunya hampir tiba. Dan harimau dalam darah itu mulai bangkit. Kabar tentang Kang Dedi Mulyadi sebagai titisan Prabu Siliwangi menyebar seperti api di musim kemarau.